Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga desa Sukawati, balik lagi sama saya Devian Viana, salah satu tim di Do You See What I See. Hello, can you see me? Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Nah, untuk cerita yang kali ini itu adalah cerita dari pengalaman saya bareng sama ayah Imam, ayah saya. Ayah Imam ini beliau pernah cerita di channel ini, cerita tentang kantornya, sebuah kampus di Jogja, dimana kantornya ini sedikit angker, nggak sedikit sih, banyak. Saya aja mengalami gitu loh. Oke. Sebelumnya buat kalian warga desa Sukawati, semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik dan sehat selalu, amin. Oh ya, untuk beberapa teman-teman yang kemarin sempat Mbak Dev nih kalau bacain cerita lambat banget gitu. Ya makasih, karena emang saya lagi belajar juga jadi storyteller yang baik. Makanya nih saya pengen ceritain pengalaman saya sendiri bareng ayah. Tapi sebenarnya ini full saya yang ngalamin sih. Oke, langsung aja. Pada waktu itu cerita ini tuh terjadi sekitar tahun mungkin sekitar 2007, 2008. Ini waktu saya SMP. Jadi ketahuan deh umurnya. Nah, SMP tahun segitu itu kan lagi musim lagi demam anime. Dulu saya suka sama Naruto, sama Hunter x Hunter, terus apa lagi ya? Ya itu dah pokoknya. Nah, dulu kalau lihat di TV itu kan episodenya, jadi kan waktunya agak lama nih untuk ngikutin episodenya. Nah, kalau di internet itu kita bisa lompat ke episode yang terbaru gitu. Jadi kita lebih duluan tahu gitu loh. Nanti jalan ceritanya gimana gitu kan. Nah, waktu itu saya pengen internetan di warnet sih waktu itu, izin sama ayah sama ibu aku kan, mau ke warnet itu. Tapi ayah nggak boleh, nggak usah, daripada di warnet nggak aman kamu anak cewek di warnet sendirian gitu kan. Daripada gitu di kantor ayah aja. Di kantor ayah, tapi malam-malam ya gitu, karena nggak enak kalau masih sore, masih siang kan buat kerja kan, jadi nggak nyaman, ayah nggak enak sama teman-temannya gitu. Ya udah waktu itu ayah bilang mulai jam 11 malam internetannya gitu. Waktu itu ya bodo amat lah, yang penting internetan gitu kan, nonton Naruto, download gambar-gambar gitu kan. Ya udah, berangkatlah dari rumah. Dan jarak dari rumah saya ini ke kantornya ya itu nggak jauh, mungkin sekitar 5 menit lah. 5 menit udah sampai. Ya udah, saya diantar sama ayah itu di satu gedung. Ini gedungnya 3 lantai. Lantai pertama itu ruang siaran yang ayah pernah cerita di videonya. Nanti videonya saya kasih di deskripsi aja ya. Kalian bisa nonton sendiri. Nah, ruangan yang saya pakai itu ada di lantai 2. Jadi ruangannya itu buat gambaran ya. Ruangannya itu pintunya agak masuk ke dalam gitu. Jadi kita lewatin lorong. Lorongnya sempit sih, mungkin sekitar ya 2 meter, 3 meter lah. Sempit gitu, cuma mungkin pas 2-3 orang doang lah.
yang masuk situ. Nah, pintunya itu terbuat dari, jadi pintu ada frame-nya, lalu kacanya tuh dibagi dua gitu. Sini kaca, sini kaca. Udah ada bayangan belum? Ya gitu deh pokoknya. Tapi kacanya itu tipikal yang kalau dari dalam ruangan yang saya tempatin itu nggak kelihatan. Jadi di luar itu cuma kayak gelap gitu. Tapi berhubung dari luar itu ada lampu jalanan yang masuk lewat jendela lantai 3 yang lumayan besar jendelanya. Tapi kan lampu jalan itu kan agak merah gitu ya, kuning merah gitu. Waktu itu yang mikirnya agak serem sih, cuman waktu masuk ke ruangan yang saya tempatin tuh enggak. Jadi di situ ada sekitar 20 sampai 30 komputer. Ruangannya luas, terus lampunya terang banget, ada beberapa lampu sama ya dihidupin semua. Nah, seneng lah waktu itu, wah akhirnya gitu kan internetan. Tapi waktu itu saya juga mikirnya nggak mau yang agak di belakang, nggak mau yang agak di depan. Jadi posisinya gini, mungkin ada sekitar 6-7 deret, saya sih agak lupa ya, deret komputer. Setiap deretnya itu ada sekitar 6-7 komputer. Nah, saya ada di deret nomor 4 kalau nggak salah. Dari depan dari depan itu deret nomor 4. Sedangkan posisi pintu masuk itu ada di belakang ruangan, ada di belakang komputer-komputer tadi. Jadi komputer itu ngadep ke depan, itu ada papan tulis. Mungkin itu kayak ruangan kelas kali ya, ruangan buat ngajar gitu, lab komputer lah kalau zaman sekarang. Itu udahlah ini internetan kan, senang tuh udah, wah banyak banget dapat bahan video, foto, ini kan saya downloadin semua kan. Nah dah, lalu saya tuh denger ayah, suaranya bener-bener suaranya ayah, itu manggil dari lantai 1, manggil dari bawah. Nah saya keluar dong dari ruangan itu, saya keluar lewatin lorong, terus saya agak ngintip gitu dari atas, kan ada semacam balkon gitu ya, sini balkon, terus tangga menuju lantai, dari lantai 1 menuju lantai 2 itu agak terlalu tutup, jadi agak terlihat. Jadi kalau ada orang jalan itu pasti terlihat gitu loh. Nah, saya nyaut lah, iya ya ada apa? Kenapa ya? Dan itu saya agak teriak loh, karena saya tahu ayah kayaknya suaranya agak lumayan jauh gitu. Tapi itu jelas tuh suara ayah. Pas saya udah nyaut, iya ya apa gitu, gimana gitu. Sunyi, bener-bener gak ada sautan lagi. Bahkan kayak suara bergumam atau langkah kaki itu gak ada. Bener-bener di gedung itu sunyi. Nah kalau ada orang jalan pun harusnya kedengeran gitu loh. Nah dah tuh, waktu itu saya mikirnya ayah itu nunggunya di bawah, mungkin lagi ngobrol sama temennya gitu. Gak mungkin lah nunggu dari jauh gitu, gak mungkin gitu. Waktu itu mikirnya ya aman-aman aja gitu kan. Nah terus saya pas mau masuk ke ruangan saya tadi, yang saya tempatin tadi, baru mau masuk lorongnya itu, dari atas lantai 3 itu kan ada tangga lagi ya, menuju ke lantai 3 itu ada tangga, itu terlihat. Jadi balkonnya tangga itu terlihat lantai 3-nya. Jadi kalaupun ada orang yang lewat di lantai 3 itu tetap terlihat dari lantai 2. Mudeng gak? Mudeng ya, semoga ya. Jadi saya dengar langkah kaki jalan dari pojok lantai 3 menuju ke arah ke arah tangga turun ke lantai 2. Saya dengerin gitu, mungkin ayah kan, yang saya kira lantai 1 mungkin ayah lagi di lantai 3 nih gitu. Udah tuh, ya aku manggil terus, ya nggak ada yang nyaut.
terus langkah kaki itu berhenti. Waktu itu mikirnya ya udahlah gitu, mungkin satpam lagi patroli kan biasa kan biasa tuh ngecek ruangan gitu kan. Jadi ya udah, saya masuk lagi lah ke ruangan yang saya tempatin tadi, ke lab komputer tadi. Lanjut nih browsing gitu kan, internetan gitu. Nah, udah saya lanjutin lah itu browsing internetan gitu. Sampai mungkin sekitar setengah jam, nggak lama sih setelah saya dipanggil itu keran dari dalam kamar mandi, itu kan kamar mandi tertutup ya, itu kerannya nyala. Dan waktu itu saya pakai headphone, saya sampai kedengeran saking kerasnya itu suara. Kayak mungkin itu diputer yang paling kenceng gitu, jadi suara airnya tuh deres banget. Ditambah lagi mungkin asumsi saya waktu itu ini airnya kena entah gayung atau ember nih kayaknya gitu, jadi agak nyaring gitu bunyinya gitu. Ya udah, pada waktu itu mikirnya udah agak parno nih, loh kan cuma ada saya di sini, kok hidup sendiri gitu kan, wah ada apa nih. Ya udah waktu itu ya, aduh udah mulai nggak nyaman gitu. Seseru apapun Naruto nih, udah mulai gak nyaman, udah mulai parno, udah mulai wah udah nggak beres nih, digangguin nih gitu. Ya udah, berharap banget ayah waktu itu ya buruan jemput gitu kan. Nah itu kan jam 11 saya mulai internetan kan. Saya bilang sama ayah 2 jam lagi ya saya dijemput. Nah itu masih mungkin sekitar jam 12-an, masih ada 1 jam lagi dong saya di situ. Dan waktu itu HP itu saya kayaknya belum dipegangin HP deh sama ibu dan ayah gitu, belum dibolehin pegang HP. Jadinya ya nggak bisa, mau telepon juga gimana gitu. Ya udah, cuma berharap aja buruan dijemput gitu. Mikirnya ya waktu itu ya mau keluar takut juga karena ruangan semua gelap dan lampu tuh cuma dari luar aja gitu. Yang terang cuma justru yang ruangan yang saya tempatin itu. Jadi mikirnya ya waktu itu ya udah aman nih kayaknya, di sini aman-aman kok, nggak apa-apa gitu, masih menenangkan diri sendiri. Ya udah, selang beberapa saat, kayaknya nggak lama deh setelah itu tuh kayak kejadiannya berurutan dan bertubi-tubi gitu. Nah saya kan bilang tadi saya tuh ada di deret nomor 4, sedangkan ada 3 deret lagi ya di depan saya komputernya. Satu deret tuh mungkin sekitar 6 sampai 7 komputer lah. Jadi banyak komputer di ruangan itu. Nah, tiba-tiba komputer yang ada di deret nomor 2 itu posisinya agak serong gini. Dari tempat saya duduk agak serong gitu tuh komputernya, jadi terlihat layarnya tuh terlihat jelas gitu loh. Tiba-tiba muncul Windows starting biru gitu warnanya. Ya waktu itu ya, waduh, kok mulai gini nih. Nah mikirnya kan bisa aja itu paralel, jadi misal sini hidup juga sana ikut hidup. Tapi anehnya kok waktunya nggak sama. Harusnya kalau saya mulai ngidupin komputer yang ini, harusnya kalaupun paralel, harusnya saya juga ikut nyala dong gitu. Waduh, apalagi nih gitu. Dah masih diemin gitu. Dan satu deret itu cuma komputer satu itu yang nyala. Jadi posisinya serong. Ini saya di sini, komputernya tuh ada di seberang sana. Jadi terlihat benar-benar jelas Windows starting gitu. Jelas kalau itu tuh nyala gitu loh. Nah, udah nih. Mungkin cuma saya berdoanya waktu itu,
mungkin cuma video starting doang, nanti terus mati sendiri gitu. Ternyata enggak, kursornya tuh nyala, kursornya tuh gerak seset gitu, random gitu, klik. Kan udah nyala nih, keluar apa tuh shortcut ya. Nah keluar shortcut kan udah pencet shortcut doang gitu, terus random muter-muter gitu, tapi mouse-nya diem aja, mouse-nya tuh diem. Misal mau keluar juga makin takut. Ya kalau tadi orang yang jalan atau yang panggil saya tuh beneran orang, kalau orang gimana gitu. Ya udah, aduh berharapnya ya buruan jam 1 deh, udah gak nyaman banget, bener-bener udah gak nyaman, mau internetan lagi seseru apapun kalau udah kayak gitu ya tetap gak nyaman gitu kan. Berharapnya ya aduh ayah buruan deh gitu. Pada waktu itu nggak bawa HP atau ketinggalan apa ya, atau emang SMP tuh belum dipegangin HP ya weh, lupa sih saya. Ya masih mungkin sekitar setengah jam dari keran nyala itu ya. Waktunya tuh nggak terlalu lama, nggak terlalu lama juga sih, jadi masih agak inget-inget, kayaknya berurutannya tuh nggak terlalu lama gitu loh. Ya udah, berarti kan masih sekitar 1 jam lagi nih gitu. Waduh, gimana? Ya udahlah, terpaksa lanjut internetan, tapi ya kayak masih deg-degan aja gitu. Udah 3 kejadian gitu loh, udah dipanggil lah. Ya walaupun pas dipanggil tuh bisa aja ayah beneran sih. Ya udah, setelah itu udah kayak menunjukkan pukul 12:30 atau jam 1 kurang dikit gitu. Jadi waktu itu udah bener-bener wah aman nih, bentar lagi ayah jemput gitu. Ternyata gak sampai situ aja, saya diganggu kali ini. Saya tuh nggak tahu ya, entah itu saya salah lihat atau apa, yang jelas dari arah pintu, ini saya merinding nih kalau cerita itu. Dari arah pintu itu saya melihat ada orang yang jalan dari tangga bawah. Saya kira emang ayah waktu itu. Dari tangga bawah itu jalan gitu. Kan saya bilang tadi ya, jadi karena ada lampu dari luar itu kelihatan, dan lampu di lampu di ruangan yang saya tempatin tuh nggak ngaruh, karena kacanya tuh kayak kaca yang semi hitam yang dari luar itu kayak nggak kelihatan gitu loh, jadi cahayanya nggak bakal nembus gitu. Itu asumsi saya waktu itu ya. Nah terus orang itu jalan, kirain mau masuk, mau ngecek atau itu satpam atau siapa gitu, atau temennya ayah gitu kan. Tiba-tiba ini orang cuma nempel aja di pintunya kan kaca ya tadi. Saya yakin sih waktu itu kayak orang, kayak laki-laki ya, karena waktu itu mikirnya itu ayah gitu loh, posturnya tinggi besar gitu, terus rambutnya agak cepak. Kalau rambut cewek kan kelihatan ya agak terurai gitu, itu enggak, rambutnya ya cepak gitu, kayak cowok lah. Cuma gini doang, nempel doang ke, aduh merinding sumpah. Cuma nempel doang di kacanya, pintu kaca tadi. Aduh bener-bener waktu itu, aduh apa nih, ya ampun, udah berdoalah umat kami gitu lah. Bener-bener berharap ayah, aduh cepetan jemput gitu kan. Wujudnya udah dateng nih gitu. Entah itu tadi yang langkah kaki atau panggil atau yang nyalain keran atau yang nyalain komputer gitu, nggak tahu ya. Tapi waktu itu saya takutnya kalau mau keluar ngelewatin orang itu, kalau mau terusan di dalam, kalau orang itu masuk gimana gitu, sosok itu masuk gimana gitu. Waduh waktu itu ya udah campur aduk lah rasanya, kayak nggak percaya aja aku diganggu ya, ternyata kayak gini ya rasanya gitu. Ya udah, wah agak nunduk, jadi kakinya tuh agak naik, gimana ya, jadi agak
agak ditekuk lututnya gitu. Terus tangannya nempel kepalanya, mukanya kayaknya juga deh. Gini ya gitu rasanya. Diliatin gitu, entah apa ya, mungkin bisa aja sih waktu itu saya emang lagi capean atau ngantuk gitu. Jadi itu sebenarnya gambaran siluet dari luar karena ada cahaya, terus entah ada apa terbentuk gitu bisa aja. Tapi yang saya lihat, seingat saya ya, itu agak ya emang solid, bentuknya tuh solid kayak orang, bentuk orang gitu loh. Entahlah waktu itu. Nah terus tiba saatnya ayah ini jemput. Wah udah lega banget lah pokoknya itu. Tapi ayah tuh tahu, Dev kamu kenapa gitu. Kenapa, cerita. Nggak mau ya, besok aja. Udah takut lah, sampai rumah pun takut mau cerita itu. Jadi ceritanya baru besok. Dan ternyata ayah itu nunggunya di pos satpam dong. Jauh dari ruangan yang saya tempatin itu. 3 lantai itu bener-bener saya sendiri. Aduh, yang mau marah gimana, udah terlanjur gitu kan. Tapi habis itu saya kayak nggak mau ke situ lagi sih. Mungkin misal pun terpaksa ke situ, saya nggak mau ada di ruangan yang luas. Saya mau ada di ruangan yang ayah tempetin. Kayaknya di lobby sih waktu itu. Masih mau sih, dan harus ditungguin. Jadi parno kan. Apalagi kan kalau udah malam ruangan gelap semua. Jadi ya udah. Ya agak salah juga sih. Mungkin itu mau ngingetin ya kamu. Kamu curang kamu. Oh, memanfaatkan fasilitas kampus orang gitu kan. Aduh. Iya sih. Jadi ya udahlah. Waktu itu ya ayah mikirnya ya biasa di situ emang kayak gitu. Kamu aja nekat berani di situ lah. Kan aku nggak tahu. Kan saya nggak tahu ya, kirain ditungguin kan. Ternyata enggak. Ayah ngobrol sama temennya di pos satpam, ya elah. Aduh, stres ya. Ya udah sih, mungkin cerita kali ini itu aja kali ya. Buat temen-temen yang mau dengerin lengkap cerita tentang kantor ayah saya ini, kampus tempat ayah kerja ini, ada di video bareng sama ayah langsung. Beliau banyak cerita tentang keangkeran kampus ini. Memang kampusnya terkenal. Udah gitu deh pokoknya. Nanti kalian bisa dengerin sendiri. Ada beberapa video, tapi ayah cerita yang tentang kampus itu cuma di satu video sih. Nanti saya kasih linknya di deskripsi aja ya. Oke. Mungkin itu aja kali ya buat video kali ini. Semoga menghibur buat teman-teman sekalian. Moral story-nya apa ya? Ya mungkin jangan curang deh. Itu kan kamu memanfaatkan fasilitas orang lain gitu. Janganlah ya. Apalagi malam-malam ngapain sih, kurang kerjaan, internetan gitu. Udah beda zaman kali ya. Kalau sekarang mah dimana aja bisa gitu kan. Ya udah, mungkin segitu aja. Terima kasih buat teman-teman kemarin yang ngasih kritik saya. Wah, kalau mbaknya yang cerita ini pasang speed 1,5. Gak apa-apa sih. Saya tuh sebenarnya kalau bacain cerita itu emang ya mungkin dia agak dipuitis kali ya, tapi beberapa orang ada yang suka, ada yang nggak suka, jadi ya udahlah, ya nikmatin aja. Semoga kalian terhibur, tapi terima kasih banget buat sarannya. Semoga saya dan di Suwataisi makin baik dan kalian masih setia mendengarkan kami, nonton video-video kami gitu ya. Oke. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Hello? Can you see me?